Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla yang juga selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, pimpinan Yayasan Nusantara di Amerika Serikat, Dr. Samsi Ali, pembicara dari Arab Saudi, Dr. Mas'ud Fahad Al-Mubarak, Ketua Umum beserta pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, Rektor, para guru besar, serta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Ibnu Khaldun, para pembicara dan peserta seminar internasional yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-65 Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, sekaligus seminar internasional membangun peradaban Islam berbasis masjid. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta untuk menyampaikan sambutan dalam kesempatan ini. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya dapat bersilaturahim dengan segenap Sivitas Akademika Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, sekaligus menyampaikan beberapa pandangan saya terkait dengan masjid dan peradaban Islam. Membahas mengenai peran masjid dalam peradaban Islam tentu sangat relevan. Dalam sejarahnya, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masjid. Bagi umat Islam, masjid tidak terbatas sebagai tempat ibadah atau ritual keagamaan lainnya, akan tapi juga menjadi simbol dan identitas umat Islam yang turut mewarnai dimensi sosial, ekonomi, bahkan politik. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Center for International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service di Qatar, yang berjudul The Masjid Yesterday and Today, Zakaria Muhammad Abdul Hadi menguraikan bahwa dalam sejarah panjang masjid senantiasa berada di jantung komunitas, berperan dalam aktivitas keseharian dan aktivitas untuk membangun pemikiran dan budaya masyarakat. Masjid berfungsi tidak saja sebagai institusi spiritual, tapi jauh lebih daripada itu. Masjid juga merupakan institusi pendidikan, sosial, pemerintahan, dan bahkan administrasi. Dengan peran yang sentral tersebut, peradaban umat Islam dibangun dari masjid, dan pada akhirnya kemajuan peradaban berkembang mewarnai kehidupan masyarakat. Kedudukan, fungsi, dan peran masjid membentang jauh dari zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai peradaban modern. Dalam masa keemasan Islam, masjid juga turut berperan penting. Demikian pula dalam konteks perniagaan, masjid juga berperan sentral. Masjid menjadi saksi persinggungan berbagai kebudayaan, saksi pergantian pemerintahan, dan menjadi saksi perubahan zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan spiritual, pemikiran, aktivitas kemasyarakatan yang selanjutnya membentuk budaya dan peradaban, yaitu melalui Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil
mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang terbaik, khaira ummah. Beliau juga berhasil mengubah kampung kecil bernama Yathrib yang tidak dikenal dan tidak masuk dalam peta menjadi Madinatul Munawwarah, yaitu pusat peradaban yang gemanya sampai ke seluruh dunia, termasuk sampai ke negara kita Indonesia. Banyak literatur yang membahas mengenai peran masjid dalam peradaban. Ambil contoh Masjid Syekh Lutfillah di Isfahan, Iran, yang dibangun selama 16 tahun dari 1603 hingga 1619. Masjid ini merupakan sebuah contoh representasi dari peradaban Islam di Persia yang oleh beberapa kalangan dinilai sebanding dengan karya bangsa Yunani dan Romawi. Selain mahakarya arsitekturnya, masjid ini menjalankan berbagai peran sebagai tempat pemerintahan, tempat pendidikan, tempat peristirahatan, bahkan rumah sakit. Contoh tersebut hanya salah satu dari sekian banyak peran dan kedudukan masjid dalam literatur akademik. Banyak contoh lainnya seperti Masjid Aqsunqur di Mesir, Masjid Hasan II, Masjid Hasan Ats-Tsani di Maroko, Blue Mosque di Turki, Masjid Wazir Khan di Pakistan, Masjid Raya Xi'an di Tiongkok, serta berbagai masjid lainnya. Semua masjid tersebut tercatat sejarah memainkan peran penting dalam pembangunan peradaban di wilayahnya. Di Indonesia banyak pondok pesantren yang bermula dari berdirinya sebuah masjid sebagai tempat para kiai mengajar. Dalam perkembangan selanjutnya, karena bertambahnya masyarakat yang ingin belajar dan datang dari tempat yang jauh, maka secara bertahap dibangunlah pondok-pondok tempat mereka menginap. Pada akhirnya berdirilah sebuah pesantren tempat mencetak para ulama dan menjadi pusat pengembangan Islam. Hadirin yang saya hormati, terlepas dari semua peran tersebut, peran terpenting masjid adalah sebagai wadah untuk melestarikan cara berfikir sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelestarian dan penerapan cara berfikir tersebutlah yang kemudian melahirkan peradaban Islam yang menjadi peradaban dunia, terutama pada zaman kejayaan Islam dari tahun 800 sampai 1258 Masehi. Pada masa tersebut peradaban Islam menjadi supremasi peradaban dunia. Dalam masa tersebut, Islam menyumbangkan berbagai ilmu pengetahuan yang menjadi dasar peradaban modern saat ini, seperti ilmu kedokteran, fisika, aljabar, astronomi, dan sebagainya. Sebagai intisari peradaban, cara berfikir adalah kunci utama dari maju mundurnya sebuah peradaban. Saya memandang bahwa salah satu hambatan dalam perkembangan peradaban saat ini antara lain adalah cara berpikir sempit dan tidak terbuka terhadap perubahan. Karena itu saya tidak ingin umat Islam ikut dalam arus berpikir sempit seperti fenomena yang muncul belakangan ini. Contoh sederhana cara berpikir sempit adalah tidak percaya bahwa COVID-19 adalah nyata atau percaya pada teori-teori konspirasi tanpa mencoba untuk memahami fenomena dengan akal sehat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Cara berpikir sempit itu juga merupakan salah satu penyebab munculnya sifat egoistik, tidak menghargai perbedaan pendapat, serta tidak mau berdialog. Cara berpikir sempit juga bisa melahirkan pola pikir yang menyimpang dari arus utama atau bahkan menjadi radikal yang dapat menjustifikasi kekerasan,
dalam menyelesaikan masalah. Cara berpikir sempit seperti itu menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa banyak negara berpenduduk Muslim masih tergolong underdevelopment country dan mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, pendidikan, iptek, dan bidang lainnya. Oleh karena itu cara berpikir atau manhajul fikri seperti apa yang bisa menjadi sumber terbentuknya peradaban Islam sebagaimana terjadi di era keemasan Islam? Jawabnya adalah berpikir wasati, yaitu cara berpikir yang moderat, dinamis, namun tetap dalam koridor manhaj dan tidak ekstrim. Bagi saya, cara berpikir yang moderat dan dinamis tersebut mengandung arti bahwa kita tidak bisa hanya memahami secara tekstual atau statis pada teks semata-mata, atau menurut istilah Imam Al-Qarafi, al-jumud 'ala al-manqulat, serta menolak perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tapi kita juga tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada perkembangan ilmu pengetahuan dengan mengabaikan motivasi agama atau ruh diniyah dalam memandang dan menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan keseharian. Maksudnya di sini tidak berpikir secara liberal. Dengan demikian cara berpikir Islami itu tidak tekstual dan tidak liberal, la tekstualian wala liberalian, tetapi moderat atau wasatiyan atau tawassutiyan. Dengan berbagai argumentasi tersebut, upaya untuk membangun kembali peradaban Islam adalah dengan mengembalikan cara berpikir wasati, manhajul fikr al-wasati yang moderat, tawassutiyan, dinamis, tatawuriyan, manhaji atau manhajiyan, dan tidak ekstrim. Cara berpikir wasati ini merupakan jalan lurus yang senantiasa kita minta dalam setiap salat dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan moderat, jalan tengah. Siratul wasati, bukan jalan yang melenceng ke kanan. As-siratul ifrati, atau jalan yang melenceng ke kiri. As-siratut tafriti. Ciri-ciri cara berpikir wasati atau manhajul fikril wasati antara yang senantiasa menjaga dan mengamalkan manhaj yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu yang masih relevan dan mengakomodasi manhaj baru yang lebih baik, serta senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi secara terus-menerus sehingga tercipta kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Continuous improvement, atau dalam istilah bahasa Arab al-islah ila ma huwal aslah tsumma al-aslah fal aslah. Oleh karena itu, penguatan cara berpikir wasati harus secara istiqamah terus dilakukan agar umat Islam dan para tokohnya tetap dalam cara berpikir dan bertindak yang wasati. Tempat yang paling baik untuk melakukan penguatan cara berpikir wasati tersebut adalah masjid, karena tidak ada umat Islam yang lepas dari pengaruh masjid. Sehingga dalam jangka panjang hal itu bisa menjadi embrio membangun kembali peradaban Islam dan menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik kembali, menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh warga akademik Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Perayaan hari ulang tahun ini selayaknya juga dimaknai sebagai upaya untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dicapai,
apa yang belum tercapai, serta apa yang ingin dituju oleh Universitas Ibnu Khaldun. Saya mengharapkan agar universitas ini dapat terus tumbuh menjadi perguruan tinggi yang besar, berkualitas, mandiri, dan memiliki integritas. Menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan pesan agar dalam menjalankan misinya sebagai lembaga pendidikan Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta senantiasa menanamkan pendidikan karakter dalam setiap kegiatan pembelajarannya, sehingga kampus ini dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berintegritas serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama, maupun golongan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka seminar internasional yang bertema Membangun Peradaban Islam Berbasis Masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.